Si ini nantinya ketahuan paling tidak memiliki 4 orang wanita yang semuanya mengaku sebagai istrinya, gengs. DNA dan Catherine Eddowes ditemukan di shawl milik Catherine Eddowes ini, gengs. Berarti dia dong Jack the Ripper. Hey, halo teman-teman YouTube tersayang, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta tetap semangat dalam menjalani hari kalian. Buat kalian yang baru di channel ini, perkenalkan namaku Dia, dan di channel ini aku bercerita mengenai true story dari seluruh dunia, terutama true crime. Kalau ini adalah konten kalian, please dukung aku dengan cara subscribe ke channel ini, dan tekan notification bell-nya, ting-ting, sehingga kalian selalu terupdate setiap kali aku upload video-video baru. Buat kalian yang sudah menjadi family channel ini, terima kasih banyak, senang sekali melihat kalian lagi di channel ini. Welcome back! Oke, video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi masih membahas soal Jack the Ripper, gengs. Jika di video sebelumnya aku membahas seperti apa sih kejahatan Jack the Ripper yang membuatnya menjadi legenda, serta siapa saja korbannya, maka di minggu ini aku akan cerita siapa sih sebenarnya Jack the Ripper itu. Apakah misterinya sudah terpecahkan? Jika sudah, bagaimana bisa kasus ini terpecahkan, gengs? Dan apakah kalian percaya? Oke, tanpa berpanjang kata lagi, kita mulai aja cerita kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai bercerita mengenai siapa sebenarnya Jack the Ripper itu, mari kita sedikit recap inti cerita dari video sebelumnya. Di antara tahun 1888 hingga tahun 1891, di area Whitechapel, kota London, terjadi serangkaian pembunuhan terhadap wanita pekerja seksual. Serangkaian pembunuhan ini sering disebut sebagai Whitechapel Murders atau pembunuhan Whitechapel. Secara total terdapat 11 korban, kebanyakan meninggal dengan luka sayatan di leher yang dalam, serta perut dan area kemaluan yang dimutilasi, gengs. Jadi emang parah banget nih. Nah, dari ke-11 korban tersebut, 5 diantaranya yang terbunuh di antara bulan Agustus hingga Desember 1888 disebut sebagai korban kanonik, yaitu korban yang jelas dipercayai dibunuh oleh satu orang saja, yaitu Jack the Ripper. Kelima korban tersebut adalah Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, dan Mary Jean Kelly. Tidak jelas apa motif pembunuhan tersebut dan mengapa memilih target wanita pekerja seksual, dan mengapa Jack the Ripper itu memilih untuk membunuh dengan cara seperti itu yang kejam banget seperti itu, gengs. Nggak ada yang paham, bahkan sampai sekarang. Jika kalian belum lihat video sebelumnya dan ingin tahu bagaimana Jack the Ripper melakukan kejahatannya, serta latar belakang Whitechapel tempat dilakukannya pembunuhan-pembunuhan tersebut, dan analisa awal polisi atau profiling mengenai Jack the Ripper, link video sebelumnya aku taruh di atas dan juga di deskripsi. Jadi kalau kalian mau lihat, silahkan klik di sana atau di sana. Kalian bisa lihat video itu dulu sebelum kalian kembali lagi ke sini untuk lihat video ini, karena dengan demikian ceritanya akan lebih jelas lagi. Oke, kita lanjut aja ke inti cerita video hari ini. Pihak kepolisian pada dasarnya percaya bahwa paling tidak 5 dari 11 pembunuhan tadi dilakukan oleh Jack the Ripper, terutama 5 pembunuhan kanonik tersebut karena cepatnya aksi pembunuhan dilakukan, bagaimana mutilasi dilakukan di beberapa tubuh korban, termasuk pengeluaran isi perut korban dan hilangnya organ tubuh, membawa spekulasi bahwa si pelaku adalah seseorang yang memiliki keahlian seorang dokter atau tukang jagal atau tukang daging. Tapi gengs, teori ini nggak didukung semua pihak. Banyak yang nggak setuju terhadap teori tadi karena luka-luka yang ditimbulkan oleh Jack the Ripper ini kepada korban dianggap terlalu kasar, jadi tidak dilakukan oleh seseorang yang profesional, gengs. Saat itu alibi semua tukang jagal, semua tukang daging diselidiki, gengs. Lebih dari 2000 orang diwawancara, hingga 300 orang diinvestigasi dan 80 orang ditahan. Namun setelah semua itu mereka tidak terbukti sebagai Jack the Ripper dan kemudian dibebaskan dari investigasi. Kebayang nggak kalian? Masif banget atau besar banget penyelidikan pas waktu itu pastinya. Apalagi aku sempat bilang kan, penduduk kota London aja waktu itu cuman sekitar 80.000. Karena penyelidikan pada waktu itu belumlah seperti sekarang dan sangatlah susah untuk menganalisa barang bukti, maka wajar jika terdapat banyak tersangka Jack the Ripper, gengs. Kepolisian Metropolitan London sendiri mengidentifikasi ada 7 tersangka utama Jack the Ripper di dalam file mereka. Sedangkan terdapat 6 tersangka tambahan yang cukup kuat yang merupakan hasil pendapat dari media dan publik. Selanjutnya masih terdapat 17 orang tersangka tambahan yang teorinya diajukan oleh berbagai jurnalis dan penulis yang mendalami kasus Jack the Ripper ini. Nah, kemudian dalam perkembangan teknologi dan dunia penelitian saat ini, identitas Jack the Ripper dikabarkan telah diketahui, gengs. Tapi itu nanti aja. Akan kita bahas juga di cerita ini kok. Sebelum kita sampai ke situ,
ayo kita bahas siapa saja sih tersangka Jack the Ripper. Nah, karena terlalu banyaknya tersangka, kita akan fokus aja ke 7 orang tersangka yang diajukan oleh polisi. Untuk yang lainnya kita akan bahas sekilas saja. Tersangka Jack the Ripper yang pertama adalah seseorang yang bernama Montague John Druitt. Montague Druitt lahir di Winborne Minster, Dorset, Inggris, dan dia adalah anak dari seorang ahli bedah lokal yang terkenal, yaitu William Druitt dan istrinya Anne. Jadi Montague ini berlatar belakang keluarga yang mapan dan berada. Dia bersekolah di Winchester College, di mana dia mendapatkan beasiswa ketika dia berusia 13 tahun. Dia sangat berbakat di bidang olahraga, terutama kriket dan fives atau semacam raket. Sejak kecil dia ingin sekali menjadi seorang pengacara, dan dia sangat senang ketika dia mendapatkan beasiswa dari Winchester Scholarship untuk melanjutkan pendidikan di New College, Oxford. Montague adalah seseorang yang sangat berprestasi, dan pada 17 Mei tahun 1882, 2 tahun setelah kelulusannya dari New College, Oxford, dia diterima di Inner Temple, sebuah organisasi untuk pengacara di Inggris. Nah, sekitar waktu tersebut ayahnya meninggal, namun dia tidak mendapatkan warisan yang banyak karena sebagian besar warisan jatuh ke ibunya, kakak laki-laki tertuanya, serta 3 saudara perempuannya yang tidak menikah. Namun Montague disebutkan memiliki penghasilan yang cukup dari praktek kantor pengacaranya, walaupun dari beberapa sumber disebutkan bahwa praktek ini juga mengalami kesulitan finansial. Nah, untuk menambah penghasilan, Montague bekerja sebagai asisten kepala sekolah di sekolah asrama George Valentine, sebuah sekolah asrama khusus anak laki-laki di London, mulai tahun 1880, gengs. Namun pada tanggal 30 November 1888, Montague Druitt diberhentikan dari posisinya di sekolah tersebut, gengs. Namun alasan pemberhentiannya nggak jelas sampai sekarang, jadi nggak ada yang tahu. Nah, di awal bulan Desember tahun 1888, dia menghilang, dan kemudian jasadnya ditemukan mengambang di sungai Thames di dekat Chiswick pada tanggal 31 Desember 1888. Beberapa orang berpendapat bahwa Montague Druitt mungkin diberhentikan dari sekolah tersebut karena dia adalah seorang homoseksual, dan ini jugalah yang mendorong dia untuk bunuh diri. Namun, ternyata ibu dan nenek Montague juga memiliki masalah kesehatan mental, dan mungkin juga dia diberhentikan karena dia juga memiliki gangguan psikiatris turunan, gengs. Nggak ada yang tahu sampai sekarang. Nah, kematian Montague Druitt ini terjadi setelah pembunuhan kanonik yang terakhir terjadi. Pembunuhan terakhir tersebut terjadi pada tanggal 9 November 1888. Nah, hal ini membuat pihak kepolisian di bawah asisten konstable Sir Melville Macnaghten menamakan Montague sebagai salah satu tersangka Jack the Ripper dalam memorandumnya tanggal 23 Februari tahun 1894. Namun pihak kepolisian salah mendeskripsikan Montague Druitt yang berusia 31 tahun dengan seorang dokter yang berusia 41 tahun, gengs. Kepolisian juga percaya bahwa pelaku atau Jack the Ripper ini adalah seorang lokal yang tinggal di Whitechapel. Sementara si Montague Druitt ini tinggal bermil-mil jauhnya di sisi lain Sungai Thames di Kent. Jadi bukan dia dong. Nah, lalu kenapa dia jadi tersangka? Nah, dugaan dia sebagai Jack the Ripper hanya karena kebetulan saja waktu bunuh dirinya sesuai dengan selesainya pembunuhan kanonik Jack the Ripper, gengs. Kebetulan doang. Oke, tersangka kedua sekarang. Tersangka kedua adalah Seweryn Anonowicz Klosowski alias George Chapman. Seweryn Klosowski lahir di desa Nagorna di Warsawa, Polandia, dan merupakan anak dari Antoni dan Emilia Klosowski. Ayahnya adalah seorang tukang kayu. Pada umur 14 tahun, Seweryn magang di tempat ahli bedah senior Moszko Rapaport di Zwolen, Polandia, di mana dia membantu melaksanakan prosedur seperti penggunaan lintah untuk mengambil darah. Dia kemudian mengambil studi praktek bedah di Warsaw Praga Hospital. Nah, setelah lulus di bulan Januari 1886, dia bekerja sebagai perawat atau asisten dokter di Warsawa hingga bulan Desember tahun 1886, gengs. Nah, kemudian Seweryn ini pindah ke Inggris dan menetap di London di sekitar tahun 1888. Dia kemudian menjadi asisten hairdresser atau asisten tukang cukur, seorang hairdresser yang bernama Abraham Radin di 70 West India Dock Road, Whitechapel. Dia berhenti bekerja 5 bulan kemudian dan membuka praktek potong rambutnya sendiri di 126 Cable Street, St. George, di area tersebut juga. Nah, alamat ini juga merupakan alamat tempat tinggalnya, gengs. Dan sangat mungkin juga bahwa dia tinggal di sini saat serangkaian pembunuhan Jack the Ripper tadi terjadi di musim gugur tahun 1888. Nah, Seweryn ini menikah dengan seorang gadis bernama Lucy Badewski pada tahun 1889 dan kemudian mereka dikaruniai 2 orang anak. Namun pernikahan ini ketahuan oleh istri pertamanya dari Polandia, walaupun si istri pertama ini langsung pulang kembali ke Polandia setelah dia tahu. Seweryn dan keluarganya ini pindah beberapa kali di kota London sebelum akhirnya pindah ke Amerika pada tahun 1891.
dan mereka menetap di New Jersey. Dia kembali bekerja di praktek potong rambut, namun dia seringkali berkelahi, gengs. Nah, puncaknya di bulan Februari tahun 1892, dia menyerang istrinya, Lucy, ketika Lucy ini sedang hamil. Dia juga bilang ke Lucy bahwa dia berniat untuk membunuhnya dan menutupi pembunuhan tersebut. Si Lucy takut dong, dan kemudian Lucy kembali ke London dan melahirkan anak perempuan mereka di sana. Nah, tak lama nih, Severin kembali ke London menyusul si Lucy ini, dan mereka sempat rujuk sebelum akhirnya mereka kembali berpisah, gengs. Nah, di tahun 1893, Severin bertemu dengan seorang wanita bernama Annie Chapman. Tapi ini bukan Annie Chapman korban Jack the Ripper tadi ya, yang aku ceritakan di video sebelumnya. Ini wanita yang lain. Kebetulan aja namanya sama. Nah, kemudian mereka berdua ini mulai berhubungan, dan Severin ini mengambil nama belakang Annie dan mengubah namanya sendiri menjadi George Chapman. Nah, di tahun 1894, setahun setelah mereka bersama, Severin yang sekarang sudah menjadi George, jadi aku akan sebut George saja. Nah, si George ini membawa seorang wanita untuk tinggal bersama mereka berdua. Kacau banget. Nah, si Annie yang sedang hamil waktu itu nggak terima dong, dan dia lalu meninggalkan George beberapa minggu setelah itu, gengs. Namun ternyata langkah Annie ini terbukti menyelamatkan nyawanya. Si George ini nantinya ketahuan paling tidak memiliki 4 orang wanita yang semuanya mengaku sebagai istrinya, gengs. Dia meracuni 3 dari 4 wanita tersebut, dan kemudian dia dikenal sebagai The Borough Poisoner atau peracun kota. Ketiga korbannya bernama Mary Isabella Spink, Bessie Taylor, dan Maud Marsh. Inspektur polisi Frederick Eberline menyatakan bahwa George Chapman ini mungkin adalah Jack the Ripper, namun banyak pihak yang menentang hal ini. Nggak mungkin. Kenapa? Karena si George ini membunuh ketiga korbannya dengan racun, dan ini bukanlah modus operandi Jack the Ripper. Walaupun mungkin saja sih seorang pembunuh mengubah modus operandinya secara drastis, gengs. Nah, tersangka ketiga adalah seseorang yang bernama Aaron Kosminski. Aaron Kosminski lahir pada tanggal 11 September 1865 di Kłodawa, Polandia, yang waktu itu adalah bagian dari Rusia. Dia adalah anak dari Abram Joseph Kosminski, seorang penjahit, dan istrinya Golda Lubnowska. Dia pindah dari Polandia ke Jerman di sekitar tahun 1880 dengan keluarga kakak-kakak perempuannya. Nah, dia mungkin meninggalkan Polandia karena aksi pembunuhan atau pengusiran Yahudi dan keturunannya menyusul pembunuhan Tsar Alexander II yang memicu banyak keturunan Yahudi untuk beremigrasi, gengs. Nah, keluarga tersebut yang banyak tadi itu kemudian pindah ke Inggris dan menetap di London pada tahun 1881 atau sekitar tahun 1882. Nah, di London, Aaron Kosminski bekerja sebagai tukang cukur di Whitechapel, daerah kumuh di timur kota London. Nah, daerah ini terkenal sebagai rumah bagi banyak pengungsi Yahudi yang beremigrasi karena kesulitan ekonomi di Eropa, serta aksi pengusiran dan pembunuhan Yahudi yang tadi aku sebut. Namun, si Aaron ini hanya bekerja serabutan saja, gengs, dan tidak bekerja selama bertahun-tahun. Nah, si Aaron ini mungkin mengandalkan keluarga kakak-kakaknya untuk dukungan finansial, dan mungkin juga dia tinggal dengan keluarga kakak-kakaknya tersebut tadi. Nah, si kakak-kakaknya ini mungkin secara bergiliran merawat Aaron, gengs. Iya, si Aaron ini ternyata memiliki kelainan jiwa, gengs. Nah, pada 12 Juli tahun 1890, karena kondisi kejiwaannya semakin parah, Aaron Kosminski dimasukkan ke dalam Mile End Old Town Workhouse, sebuah tempat bagi mereka-mereka yang nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, gengs. Tapi dia meninggalkan tempat tersebut 3 hari setelahnya. Nah, pada tanggal 4 Februari 1891, dia kembali dimasukkan ke workhouse tersebut, mungkin oleh polisi, dan pada tanggal 7 Februari 1891, dia dipindahkan ke Colney Hatch Lunatic Asylum yang merupakan sebuah RSJ. Disebut bahwa Aaron ini ternyata telah mengancam kakaknya dengan pisau, gengs. Nah, Aaron tinggal di RSJ tersebut selama 3 tahun lamanya sebelum dipindahkan ke Liffsdale Asylum, RSJ lainnya, pada tanggal 19 April 1894. Nah, si Aaron ini ternyata sudah sakit jiwa sejak tahun 1885, gengs. Dia menderita halusinasi, paranoia yang disebabkan oleh ketakutan diberi makan atau disuap makan oleh orang lain, dan penolakan untuk mandi atau membersihkan diri sendiri. Kasian sebenarnya sih ya. Nah, penyebab sakit jiwanya dicatat sebagai self-abuse atau penganiayaan terhadap diri sendiri, namun banyak yang menganggap hal ini sebagai masturbasi, gengs. Nah, karena hal-hal tersebut, berat badan Aaron Kosminski terus turun hingga akhirnya dia meninggal pada tahun 1919 dengan berat badan sekitar 96 pounds atau 43 kilo aja, gengs. Kurus banget ya. Nah, seseorang bernama Kosminski dinamakan sebagai tersangka oleh Sir Melville Macnaghten pada memorandumnya di tahun 1894, gengs. Namun hal ini nggak bisa ditindaklanjutin karena saksinya
yang juga adalah seorang Yahudi menolak untuk bersaksi, gengs. Nggak mau dia bersaksi melawan Yahudi yang lainnya. Nah, pada tahun 1987 nih, seorang penulis bernama Martin Vido menjelajahi catatan RSJ dan menemukan seseorang bernama Kosminski, yaitu si Aaron Kosminski tadi, yang kebetulan dia juga tinggal di area Whitechapel. Nah, si Aaron ini pada umumnya nggak berbahaya, gengs, ketika dirawat di RSJ. Namun, pada tahun 2014, sebuah analisa DNA menghubungkan Aaron Kosminski ini dengan sebuah shawl milik seorang korban bernama Catherine Eddowes atau korban kanonik keempat Jack the Ripper, gengs. Namun para ahli nih, gengs, termasuk Profesor Sir Alex Jeffries, penemu identifikasi genetik atau genetic fingerprinting, menyatakan klaim tersebut nggak realistis. Nah, yang terbaru nih, belum lama, pada bulan Maret tahun 2019, The Journal of Forensic Sciences mempublikasikan sebuah studi yang mengklaim bahwa DNA Aaron Kosminski dan Catherine Eddowes ditemukan di shawl milik Catherine Eddowes ini, gengs. Berarti dia dong Jack the Ripper. Tapi walau demikian, banyak ahli masih meragukan studi tersebut, gengs. Jadi belum jelas juga sampai sekarang siapa dia. Nah, tersangka selanjutnya, nomor 4 sekarang, adalah Michael Ostrog. Gak banyak yang diketahui mengenai latar belakang Michael Ostrog ini, selain bahwa dia lahir di Rusia pada tahun 1833. Dia kemudian beremigrasi ke Inggris, dan kemudian di tahun 1863, saat berusia 30 tahun, dia melakukan aksi perampokannya yang pertama di Universitas Oxford dengan menggunakan nama alias Max Grieve. Atas kejahatan tersebut, dia dipenjara selama 10 bulan, gengs. Nah, tahun berikutnya, si Michael Ostrog ini kembali dipenjara selama 3 bulan karena penipuan di kota Cambridge. Di bulan Desember tahun 1864, dia kembali dipenjara selama 8 bulan, lagi-lagi karena penipuan. Nggak kapok juga nih, gengs. Selanjutnya di bulan Agustus tahun 1866, dia dipenjara selama 7 tahun karena serangkaian perampokan, terutama karena mencuri jam-jam emas dari sebuah toko perhiasan di Maidstone. Michael Ostrog ini terus keluar masuk penjara karena pencurian, menolak ditahan, mencoba menembak polisi, dan percobaan pembunuhan. Nah, saat dia keluar dari penjara di bulan Maret tahun 1888, pihak otoritas penjara menganggap dia sudah sembuh. Namun di dalam artikel di koran The Police Gazette, dia dianggap sangat berbahaya. Nah, mana yang benar nih? Di bulan September tahun 1888, ketika di Paris, Perancis, dia melakukan satu perampokan lagi dan masuk penjara. Tapi dia kemudian kembali ke Inggris, dan di tahun 1891 dia masuk ke RSJ di Surrey. Setelah ini nih, Michael Ostrog kembali keluar masuk penjara karena pencurian, penipuan, dan kejahatan terkait lainnya hingga tahun 1904 ketika nggak ada berita lagi muncul, gengs. Jadi nggak ketahuan dia di mananya. Nah, karena nggak ada catatan selanjutnya lagi, dia dipercaya telah meninggal pada saat itu, gengs. Michael Ostrog ini dikenal sebagai scammer profesional dengan berbagai alias dan kebohongan. Salah satu hoax dia yang paling kreatif adalah ketika dia mengaku bekerja sebagai ahli bedah di Angkatan Laut Rusia. Ahli bedah! Nah, walaupun dia disebut sebagai salah satu tersangka Jack the Ripper di dalam memorandum Sir Melville Macnaghten, tidak ada bukti bahwa dia pernah melakukan tindak kekerasan selama hidupnya, apalagi pembunuhan, gengs. Nah, kebanyakan kejahatannya adalah pencurian dan penipuan saja. Kemudian, seorang pakar kasus Jack the Ripper bernama Philip Sugden menemukan catatan polisi bahwa si Michael Ostrog ini telah didakwa dengan kejahatan ringan dan dipenjara di Perancis pada tahun 1888 di saat pembunuhan tersebut sedang terjadi, gengs. Kalau ini benar, berarti dia bukan Jack the Ripper dong, ya nggak? Nah, tersangka kelima kita adalah John Pizer. John Pizer lahir pada tahun 1850 dan merupakan orang Polandia keturunan Yahudi yang bekerja sebagai pembuat sepatu boots di Whitechapel. Pada awal-awal pembunuhan di area Whitechapel tersebut, banyak penduduk lokal yang mencurigai leather apron atau celemek kulit adalah Jack the Ripper. Hal ini juga ditulis di media. Nah, si John Pizer ini sialnya dikenal sebagai leather apron ini, gengs. Si John ini ternyata memiliki catatan kepolisian karena terlibat kasus penusukan, dan sersan polisi William Thicke nampaknya mempercayai bahwa John Pizer telah melakukan serangkaian serangan ringan terhadap para pekerja seks. Nah, setelah pembunuhan Mary Ann Nichols dan Annie Chapman di akhir Agustus dan awal September tahun 1888, sersan William Thicke ini menangkap John Pizer pada tanggal 10 September 1888, gengs. Walaupun inspektur yang menyelidiki melaporkan bahwa tidak ada bukti apapun juga yang bisa melawan John Pizer ini, jadi ditangkap tanpa bukti, gengs, si John Pizer ini. Gila ya? Nah, John Pizer ini kemudian dihapus dari daftar tersangka karena dia ternyata memiliki alibi saat dua pembunuhan tersebut terjadi, gengs. John Pizer sedang tinggal bersama saudaranya ketika pembunuhan yang pertama terjadi, dan kemudian dia sedang berbicara dengan seorang polisi ketika menonton kebakaran di pelabuhan London saat pembunuhan yang kedua terjadi, gengs. Jadi emang bukan dia. Nah, ternyata nih John Pizer dan William Thicke telah mengenal selama bertahun-tahun, gengs. Dan John Pizer ini bilang bahwa penangkapannya tersebut didasari atas rasa nggak suka si polisi kepada dia dan bukan karena adanya bukti, gengs.
hari gini mana bisa ya. Nah, si John Pfizer ini sukses mendapatkan kompensasi dari paling tidak satu koran yang menamakan dia Jack the Ripper. Nah, si Sir Sandy William Tick ini sendiri kemudian dituduh sebagai Jack the Ripper oleh seseorang bernama H.T. Hazelwood dari Tottenham di dalam surat ke Home Office pada tanggal 10 September tahun 1889. Namun karena nggak ada dasar juga, maka tuduhan ini dikesampingkan, gengs. Ada bukti. Tersangka keenam adalah James Thomas Sadler. James Thomas Sadler adalah seorang pedagang dari Inggris yang juga sering menjadi masinis dan pemain sandiwara, gengs. James Sadler ini sudah aku sebut di video sebelumnya, jadi kalian mungkin sudah pernah dengar namanya. James ini adalah teman dari Frances Coles, korban terakhir di daftar pembunuhan Whitechapel di file kepolisian. Frances Coles ini terbunuh dengan luka sayatan di lehernya pada tanggal 13 Februari 1891 di sekitar pukul 5 pagi. Kepolisian menyimpulkan bahwa pacar Frances ini adalah pembunuhnya. Nah, si Frances ini adalah pekerja seks yang cukup dikenal dan pacarnya diketahui sebagai seseorang yang jauh lebih tua umurnya bernama James Thomas Sadler ini. Perilaku James Sadler yang cukup janggal membuat dia menjadi tersangka yang cukup kuat, gengs. Hari itu dia telah pergi bersama Frances ke rumahnya dan terlihat oleh si pemilik rumah ini. Nah, saat itu dia kelihatan kusut. James Sadler ini kemudian pergi meninggalkan rumah itu di sekitar pukul 1.30 pagi. Nah, sekitar jam 3 pagi dia kembali lagi ke rumah tersebut, kelihatan lebih kusut lagi dan ada noda darah di pakaiannya. Dia saat itu kelihatan marah, geng. Dia bilang ke pemilik rumah bahwa saat itu dia telah diserang oleh beberapa orang yang mengambil jam emasnya dan juga memukulinya, gengs. James kemudian bertanya ke si pemilik rumah, apakah dia bisa tinggal di rumah itu untuk malam itu. Namun si pemilik rumah bilang enggak, dan dia menyarankan bahwa James ini pergi aja ke rumah sakit, kan dia luka-luka. Nah, paginya, gengs, si Frances ini ditemukan dengan luka di lehernya oleh polisi bernama Ernest William Thompson. Namun sayangnya Frances meninggal sebelum petugas medis sampai ke lokasi, gengs. Nah, mengetahui hal ini karena curiga, maka si pemilik rumah menghubungi polisi yang kemudian menangkap si James Sadler ini, gengs. Nah, penangkapan si James Sadler ini mengundang kemarahan banyak orang yang mengira dia adalah Jack the Ripper. Namun demikian, setelah penyelidikan, ditemukan bahwa pada saat beberapa pembunuhan di Whitechapel ini terjadi, James Sadler punya alibi yang sangat kuat. Nah, akhirnya si James ini dibebaskan karena kurangnya bukti, gengs. Nah, tersangka kepolisian yang terakhir bernama Francis Tumblety. Francis Tumblety lahir di Irlandia dan dia merupakan anak dari James dan Margaret Tumblety. Dia adalah satu dari 11 bersaudara, gengs. Keluarga tersebut pindah ke Rochester, New York beberapa tahun setelah dia lahir. Nah, ketika dewasa dia suka berpura-pura sebagai dokter herbal suku Indian di berbagai wilayah di Amerika Serikat dan Kanada. Dia juga mengunjungi Eropa beberapa kali, termasuk Irlandia, Skotlandia, Inggris, Jerman, dan Perancis. Nah, si Francis ini dikenal sebagai seorang dukun yang membenci wanita, gengs. Dia dikaitkan pada kematian salah satu pasiennya, namun dia dapat menghindari hukuman. Entah gimana caranya, jangan tanya aku karena aku nggak tahu. Nah, di tahun 1865, dia ditahan karena dugaan keterlibatan dalam pembunuhan Abraham Lincoln. Namun nggak ada yang bisa mengkaitkan dia dengan pembunuhan tersebut, dan kemudian dia dibebaskan, geng. Francis Tumblety berada di Inggris pada tahun 1888, dan dia ditahan pada tanggal 7 November di tahun itu karena berhubungan dengan sesama jenis yang waktu itu masih ilegal, gengs. Nah, sekitar waktu itu pula, salah satu temannya melaporkan bahwa si Francis ini memiliki koleksi rahim perempuan dari setiap kelas, dari miskin sampai kaya. Nah, kemudian sementara dia menunggu sidang nih, dia kabur ke Perancis dan kemudian dari situ dia lari ke Amerika Serikat. Nah, karena dia memiliki catatan kejahatan yang panjang, penahanannya dilaporkan terkait dengan pembunuhan Jack the Ripper, geng. Media Amerika melaporkan bahwa kepolisian Inggris mencoba meminta si Francis ini untuk diekstradisi. Namun hal ini nggak dikonfirmasi oleh media di Inggris maupun kepolisian London. Kepolisian di New York City menyatakan bahwa tidak ada bukti keterlibatan Francis Tumblety ini dalam pembunuhan Whitechapel, dan bahwa kejahatan yang dituduhkan kepadanya tadi itu pembunuhan, nggak bisa diekstradisi, gengs. Nah, pakar Jack the Ripper telah menghapus Francis Tumblety ini dari deretan tersangka Jack the Ripper karena penampilan dan umurnya tidak sesuai dengan deskripsi para pria yang terlihat dengan para korban pembunuhan, dan bahwa tingginya yang sekitar 178 cm dan kumisnya yang sangat besar akan membuatnya gampang sekali diingat atau diidentifikasi, gengs. Namun sebuah wawancara selanjutnya menyatakan bahwa Francis Tumblety ini memiliki kumis yang jauh lebih kecil ketika pembunuhan Whitechapel ini terjadi, gengs, dibandingkan dengan foto-foto yang tersebar luas di mana kumisnya segede gaban. Jadi, apakah dia Jack the Ripper? Gimana menurut kalian? Oke, jadi itulah teman-teman ketujuh tersangka Jack the Ripper yang didaftar oleh kepolisian di London. Selain ketujuh tersangka tersebut, gengs, ada 6 tersangka yang diusung oleh media dan publik sebagai berikut nih. Yang pertama adalah William Henry Bury yang membunuh istrinya Ellen Elliot, seorang mantan pekerja seks, pada 4 Februari
Februari 1889. Dia tinggal di Dundee, Skotlandia, namun mereka baru saja pindah dari London. Istrinya menderita luka parah akibat cekikan di leher, luka-luka di perutnya, dan dimasukkan ke dalam kotak atau peti oleh si William ini. Gila, istri sendiri loh. Nah, yang kedua adalah Thomas Neil Cream, seorang dokter yang diam-diam melakukan praktek aborsi dan terbukti bersalah telah meracuni suami dari pacarnya di tahun 1881. Setelah dia keluar dari penjara tahun 1891, dia membunuh lagi. Dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1892 dan kata-kata terakhirnya adalah, "Aku Jack the Ripper." Jadi dia ngaku Jack the Ripper. Kalian percaya? Yang ketiga adalah Thomas Hayne Cutbush. Dia adalah seorang mahasiswa kedokteran yang menderita delusional yang mungkin disebabkan oleh sifilis. Aku nggak tahu loh gengs kalau sifilis bisa bikin orang delusional. Di tahun 1891 dia menusuk seorang perempuan dari belakang dan hendak menusuk seorang lainnya. Nah, dia ini diputus sakit jiwa, kemudian ditahan di rumah sakit jiwa Broadmoor dan meninggal di tahun 1903. Yang keempat adalah Frederick Bailey Deming. Frederick Deming membunuh istri pertamanya dan keempat anaknya di Rainhill, Lancashire di tahun 1891. Dia kemudian beremigrasi ke Australia di mana dia menikah lagi. Tapi setelah itu dia juga membunuh istri keduanya ini, gengs. Di penjara dia menulis buku yang mengaku bahwa dia adalah Jack the Ripper. Orang gila. Selanjutnya adalah Carl Feigenbaum. Carl Feigenbaum adalah seorang pedagang dari Jerman yang ditahan di New York pada tahun 1894 karena menyayat leher seorang wanita bernama Julian Hoffman. Dan kemudian yang terakhir adalah Robert Dunstan Stevenson yang merupakan seorang jurnalis yang tertarik pada dunia santet dan sihir hitam atau black magic. Dia dirawat di rumah sakit London di Whitechapel sesaat sebelum serangkaian pembunuhan ini terjadi dan meninggalkan rumah sakit tersebut sesaat setelah rangkaian pembunuhan ini berhenti. Nah, selain itu masih banyak lagi tersangka Jack the Ripper yang diajukan oleh berbagai penulis, namun tidak akan aku bahas di video ini. Sudah terlalu panjang, gengs. Kalau kalian tertarik, banyak kok artikel di internet yang membahas mengenai hal ini. Nah, menurut kalian siapa Jack the Ripper, gengs? Terus terang nih, hasil penelitian belakangan ini yang menghubungkan DNA Aaron Kosminski dengan DNA Catherine Eddowes sangat menguatkan dugaan bahwa dia adalah Jack the Ripper. DNA yang ditemukan di shell Catherine Eddowes ini dianalisa dan dibandingkan dengan keluarga dan keturunan Aaron Kosminski, dan hasilnya menguatkan dugaan bahwa dia adalah Jack the Ripper. Banyak orang yang berpendapat bahwa Jack the Ripper adalah bukan seorang profesional dokter, tukang jagal, ataupun tukang daging karena kerjaannya nggak rapi. Nah, si Aaron Kosminski ini adalah seorang tukang cukur, gengs. Jadi pegang pisau dan gunting juga nih. Nah, sekarang setelah lebih dari seabad lamanya, akhirnya kita bisa menaruh wajah pada seseorang yang dijuluki Jack the Ripper. Oh, itu ya. Jadi Jack the Ripper seperti itu mukanya. Sebenarnya aku tuh ngerasa gimana gitu ya setiap kali ada kasus seperti ini di mana ada unsolved case dan pelakunya nggak ketahuan tapi high profile gitu kasusnya. Aku lebih suka kalau ketahuan siapa pelakunya gitu loh. Dengan kita tahu siapa pelakunya, mudah-mudahan mitos Jack the Ripper nggak akan semasif dulu lagi karena sisi misterinya sudah hilang, gengs. Ya nggak sih? Oke, itu aja dari aku untuk cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengernya sebagaimana aku enjoy banget bikin cerita kali ini, gengs. Let me know di kolom komentar di bawah apa pendapat kalian. Aku akan sangat senang sekali mendengar dari kalian, gengs. Sementara itu, tetaplah bahagia, take care selalu, stay safe di masa yang gak jelas seperti ini. Ingat juga untuk selalu be respectful dan be kind terhadap sesama. Dan aku akan ketemu kalian lagi di video aku selanjutnya. Dadah!